Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun segera mengeluarkan pedang panjang dengan tubuh dingin dan temperamen yang tak tertandingi. Mu Yun segera berkata, "Saudara senior, ini adalah senjata kekaisaran, pedang Mingyuan. Soalnya, pedang itu lurus dan tajam. Yang terpenting, ini memberi orang perasaan dunia yang tak tertandingi. Menurutku itu sangat sesuai dengan gelarmu. Dewa pedang yang tak tertandingi." Lu Qingfeng mengambil alih pedang Mingyuan dan langsung menuju ke Lu Qingfeng dengan roh yang tajam dan jahat. Tapi Lu Qingfeng tidak berhenti, tapi membiarkan roh jahat yang mengerikan itu masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Lu Qingfeng berkata, "Itu benar-benar pedang yang bagus." Dengan itu, Lu Qingfeng menggoyangkan telapak tangannya dan pedang panjang itu menghilang. Sekali lagi, pedang panjang itu sudah tergantung di depan Lu Qingfeng dan terlihat sangat jinak. "Kalau begitu aku pergi." Dengan itu, Lu Qingfeng melangkah keluar. Namun, kaki lainnya tidak bisa melangkah keluar. Mu Yun meraih kaki Lu Qingfeng dan berkata, "Apa yang membuatmu terburu-buru?" "Aku belum selesai." Lu Qingfeng memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu dan tampak bingung. Mu Yun berkata lagi, "Senjata kekaisaran ini cukup untuk kamu gunakan. Aku akan memberimu pedang Mingyuan, dan kamu memberiku pedang matahari, bulan, dan bintang." Lu Qingfeng memandang Mu Yun dan matanya melebar secara bertahap. Ada ekspresi yang luar biasa, sampai akhirnya, setelah sekian lama, ia kembali tenang. Mu Yun melihat ke langit dan tanah dari waktu ke waktu, dan jari-jarinya menutup telinganya. Ini dia. Pada saat ini, Lu Qingfeng menggoyangkan telapak tangannya dan pedang panjang muncul dengan mengesankan. Pedang itu panjangnya 3 kaki 7 inci. Badan pedang terlihat seperti batu giok. Posisi gagangnya diukir dengan tanda matahari, bulan dan bintang yang terlihat jelas. Posisi bilahnya, jika diperhatikan dengan teliti, tampak memiliki 3 garis, yang jelas sekaligus kabur. Pedang matahari, bulan dan bintang, salah satu dari 13 harta paling berharga di hutan belantara. Mu Yun menyingkirkan pedang panjangnya dan menatap Lu Qingfeng lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Harta karun bencana kelaparan memang telah kehilangan uang untuk ditukar dengan senjata kekaisaran." Lu Qingfeng berkata, "Tidak apa-apa. Berikan saja saya instrumen Tao di masa depan." 12 dari 13 harta paling berharga berasal dari gerbang reinkarnasi surga. Meskipun lebih kuat dari senjata kekaisaran, mereka tidak dapat dibandingkan dengan senjata Tao. Jika saya tidak salah, 12 yang disebut harta karun kelaparan ini berasal dari gerbang reinkarnasi surga, dan juga harus kembali ke gerbang reinkarnasi surga. Dengan cara ini, Anda dapat membuka gerbang reinkarnasi surga. Bukankah itu luar biasa? Mu Yun segera mengacungkan jempolnya dan berkata dengan penuh penghargaan, "Kakak laki-laki sangat kuat. Kamu tahu itu." 13. Harta paling berharga dari kelaparan, hanya reinkarnasi Tianmen, yang benar-benar kuat. 12 buah lainnya, dari gerbang reinkarnasi surga, lebih kuat dari peralatan kaisar, tetapi tidak lebih baik dari peralatan Tao. Tapi Samsara Tianmen berbeda. Samsara Tianmen sendiri adalah instrumen Tao yang kuat dan tidak terbatas. Kamu juga bisa mengambil kembali cermin 1000 Dewa Agung, kipas Dewa Burung Pipit, dan tablet Dewa Abadi pada orang tuamu dan 9 wanita. Selain itu, kamu bisa mendapatkan senjata naga hantu yang diperoleh Xie King, tombak langit dan bumi yang diperoleh olehmu, dan oven langit dan bumimu. Ada 12 buah, 7 di antaranya dapat Anda satukan. 5 lainnya, armor langit kuning tidak ada pada Kaisar Ming. Itu diberikan kepada Kaisar Radium dan Palutor, yang diperoleh oleh Kaisar Yutian. Segel Dewa, langit tercetak pada bintang Kaisar, dan kapak terbuka tanpa batas juga tercetak pada Radium Kaisar. Cermin Tianji ada di Paviliun Tianji. Jika kamu menginginkannya, mungkin akan sedikit merepotkan, tapi tidak apa-apa. Lu Qingfeng kemudian berkata, "Jika kamu menginginkannya sekarang, aku bisa pergi ke surga ke-9 bersamamu." Kaisar kuno yang tak ada habisnya, Changlan peringkat 98. Kaisar kuno Wujian, Changlan peringkat 99. Ditambah Dewa Bumi kuno Tibet, peringkat 89. Mereka adalah 3 dewa dan kaisar kuno, ditambah aku dan kamu. Mari kita masuk ke Gunung Yuanshan dan Paviliun Tianji. Jika kita ingin datang ke Paviliun Tianji Jue, Tuhan tidak akan memberimu cermin Tianji. Kamu menunggu. Pada saat ini, Mu Yun menyela Lu Qingfeng dan berkata langsung,
kaisar kuno yang tak ada habisnya dan kaisar kuno Wujian adalah orang-orang dari orang-orang penggembala saya. Saya tahu, tapi apa itu hantu dewa kuno yang tersembunyi di bumi? Apakah ayahmu tidak memberitahumu? Mu Yun menggelengkan kepalanya. Dewa kuno di Zhang tertidur lelap dalam beberapa tahun terakhir dan hampir dibangunkan dan dibunuh oleh Di Yuan. Ayahmu menyelamatkannya. Dia telah lama setia kepada ayahmu. Mu Yun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Ya, itu Mu Qingyu. Mu Yun kemudian berkata, kakak laki-laki, apakah pavilion Tianji begitu kuat? Yah, bagaimana mengatakannya? Lu Qingfeng segera berkata, pavilion Tianji telah ada sejak lama. Di dunia surga ke-9, Di Yuan ditempatkan oleh ayahmu. Kekuatan keseluruhan dunia surga ke-9 telah menurun secara signifikan, namun pavilion Tianji tidak terpengaruh. Tempat ini hanya sangat misterius. Aku tidak tahu. Baiklah, Mu Yun kemudian berkata, jika aku menginginkan cermin Tianji, aku akan mengambilnya sendiri dan melihat apa itu pavilion Tianji. Petik 2. Lu Qingfeng berkata, begitu sosoknya muncul, dia akan pergi. Tapi sekali lagi, telapak kakinya dicengkeram oleh Mu Yun. Kamu, Lu Qingfeng berkata lagi, ada apa denganmu? Kakak, jangan khawatir. Mu Yun menggaruk wajahnya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu pergi begitu cepat? Saya ingin berlatih. Lu Qingfeng berkata langsung, kamu pikir semuanya seperti kamu. Telan kekuatanmu dan naiklah. Lagi pula, bakatmu dipengaruhi oleh 9 kaisar kehidupan sejauh ini. Jika kamu tidak ditekan, kami tidak akan jauh darimu. Mu Yun tercengang. Kamu tahu itu. Bagaimana kamu tahu? Tampaknya Lu Qingfeng tidak memiliki cara yang baik untuk melihat keingintahuan Mu Yun, seperti yang dikatakan Tuan Qingdi kepadaku. Tuan Qingdi pergi mencari Cener beberapa kali. Setiap kali dia melihatku, dia berkata, aku ingin bekerja lebih keras, jika tidak, suatu hari nanti kehidupan Kaisar 9 kehidupan Anda akan hancur, dan Anda tidak akan dapat dihentikan dan sebanding dengan Li Changlan. Yah, benar saja, orang tua di seluruh dunia tidak bisa lepas dari masalah memamerkan anak mereka. Lain kali temui Kaisar Yifan, aku akan membunuhnya. Lu Qingfeng berkata dengan acuh tak acuh, dia takut dengan beberapa pertarungan terakhir, tapi jika dia melakukan yang terbaik, aku mungkin mati. Tapi terima kasih banyak, jika bukan karena kamu, dia pasti sudah terbunuh beberapa kali. Aku, ya, Lu Qingfeng secara alami berkata, siapa yang tidak tahu, aku kakak laki-lakimu. Jika aku terbunuh, kamu akan menjadi gila, jadi mereka takut. Mu Yun terbatuk dan berkata, aku tidak menyangka aku akan begitu mengintimidasi. Tidak terlalu, Lu Qingfeng berkata dengan serius, orang-orang pada dasarnya takut kamu gila. Jika mereka membunuhmu dan membunuhmu, Kaisar Qing akan membunuhmu. Jika Kaisar Qing dikalahkan, ayahmu akan membunuhmu. Dalam analisis terakhir, mereka masih takut pada ayahmu. Tapi ini terjadi. Sebelumnya, diperkirakan sekarang, Kaisar Yifan dan Kaisar Yutian takut padamu. Kaisar Radium tidak perlu takut padamu. Identitas Kaisar Radium tidaklah sederhana. Tidak mudah. Apa yang tidak mudah? Berbicara tentang ini, Mu Yun penasaran lagi. Lu Qingfeng segera berkata, Kaisar Radium berasal dari keluarga Guntur Hong Huang. Bahkan Kaisar Ming pun harus takut pada keluarga Lei. Saya tidak tahu apa yang kuat, tapi konon keluarga Lei adalah keluarga kuno yang selamat dari banjir dan kelaparan. Pada saat ini, Kaisar Qing dan Kaisar Xuanhao tidak bisa dibandingkan. Radium, klan Guntur Hong Huang. Mu Yun hanya merasa bahwa di dunia Changlan, itu benar-benar seekor harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Dia hanya berpikir bahwa para dewa dan kaisar kuno itu sedang menunggu datangnya dunia kekacauan dan bekerja keras untuk menjadi alam dewa jalan besar. Namun kini tampaknya lebih dari itu. Lu Qingfeng berkata lagi, singkatnya, jangan main-main dengan Kaisar Lei dulu. Jika kamu main-main dengannya, diperkirakan Kaisar Ming akan mati karena tertawa. Jadi begitu, Mu Yun mengangguk dan berkata, Pavilion Tianji, keluarga Lei dari Kaisar Radium, bintang Kaisar, Kaisar Xuanhao. Dan para kaisar di 20 besar. Lu Qingfeng segera berkata, lagi pula, sangat penting untuk meningkatkan ranah. Don jangan memikirkan hal lain. Saya memperkirakan Kaisar Qing sekarang sedang mempersiapkan promosi ke alam dewa. Adapun Qin Mengyao, dia, aku tidak tahu. Kamu punya waktu untuk pergi ke dunia Phoenix. Ingatlah untuk menyapaku jika kamu ingin pergi ke dunia surga berikutnya.
Hati-hati dengan Kaisar Xuanhao, akan membunuhmu. Petik 2. Dia seharusnya tidak membunuhku. Mu Yun bergumam. Lu Qingfeng berkata dengan serius, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada juga beberapa tingkat kekaisaran di sekitar Kaisar Huan, Kaisar Xuan, dan Kaisar Tengfei. Tingkat kekaisaran tersebut berada di tahap awal dan tengah, tetapi sekarang, Kaisar Wanzheng dan Huan Xiao di sekitar Kaisar Xuanhao berada di tahap awal dan tengah, tahap selanjutnya. Selain itu, akumulasi informasi orang dalam tentang dirinya dan berkumpul di sekitarnya mungkin juga berada pada tahap akhir tingkat kaisar, dan bahkan puncak dari beberapa kaisar. Saat kamu bertarung dengan Kaisar Huan di surga ketujuh, ayahmu mengirim 8 kaisar untuk mengawasi Kaisar Xuanhao. Kedalaman orang ini lebih mengerikan daripada bintang kaisar dan kaisar radium. Bahkan, kamu mungkin harus bersiap. Ketika dunia Changlan benar-benar kacau di masa depan, mungkin Kaisar Xuanhao tidak akan mati. Kata-kata Lu Qingfeng sampai di sini, dan Mu Yun mengangguk dengan serius. Ngomong-ngomong, Kaisar Yifan, jangan sentuh dia. Ingat, berikan dia padaku. Bagaimana kamu bisa mendapat masalah dengannya? Dengan senang hati, kata-kata Lu Qingfeng jatuh, sosoknya bersinar, dan dia hendak pergi. Tapi sekali lagi, dia dicengkeram pergelangan kaki Mu Yun. Apa yang sedang kamu lakukan? Lu Qingfeng berkata tanpa daya. Saudara laki-laki, berhati-hatilah. Mu Yun menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan impulsif. Kaisar Yifan tidak punya alasan untuk khawatir. Jika kamu mati, aku tidak peduli dengan Tuhan dan takdir. Ingat, Lu Qingfeng tercengang, lalu berbalik, menggoyangkan lengan bajunya dan berkata, saya tahu, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Kali ini, Lu Qingfeng benar-benar pergi. Tidak lama kemudian, Wang Xinya dan Jiwer muncul di atap. Kakak senior Lu sudah pergi. Ya, Anda perlu tertawa, guru, tetapi Anda masih perlu tertawa ketika Anda mencapai level awal. 9 putra tersenyum dan berkata, Anda akan memberi diri Anda uang. Yah, hal-hal di Senfu ditangani oleh Meng Zui, Tu Longyu dan Meng Qianmo, dan ada 4 kaisar. Zhongjiu Xiang, Min Yuan, Xia Zhenyu dan Xie Yusan. Setidaknya sekarang, jika ada yang memulai, surga ke-9 dan klan kamu dapat mendukung mereka. Kemana kamu pergi? Reruntuhan suci Xiaoyao. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kirimkan sesuatu kepada pamanku. Oke, hati-hati di jalan. Setelah menginstruksikan Jiwer dan Wang Xinya, Mu Yun juga meninggalkan Senfu, tetapi tidak langsung pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao, tetapi pergi ke alam 5 roh tempat 5 keluarga roh berada. Ketika dia datang ke klan Suiling, Mu Yun berdiri di luar klan Suiling dan tidak dengan sengaja menahan nafasnya, tetapi menunjukkan momentum kuatnya sebagai kaisar awan. Ketika nafas Mu Yun dilepaskan, ada nafas yang kuat di keluarga Suiling. Satu demi satu, mereka yang menyegel langit dan wilayah bangkit dan memandang ke langit. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Mu Yun, banyak orang menahan napas hati-hati dan membungkuk memberi hormat satu demi satu. Sang Patriark, Tuan Mu Yun, telah tiba di hadapan Kaisar. Luar biasa, sebelum kamu tiba di Kaisar, kamu bisa membunuh musuh kuat Kaisar dan langsung menekan 5 Kaisar kuno dari 5 klan roh kita. Sekarang kamu sampai di Kaisar, apakah lebih kuat? Kalau begitu, kamu tidak berbicara omong kosong. Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei dibunuh oleh Tuan Mu Yun. Bagaimana menurutmu? Itu masih merupakan kecerdasan pemimpin klan kita. Sekarang penggembala sama populernya dengan Kaisar. Itu, semua suara diskusi terdengar oleh Mu Yun. Setelah mendengar kata-kata ini, Mu Yun juga cukup puas. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam keluarga Suiling. Turun, teriakan itu jelas berasal dari Ming Yue, kepala klan Suiling. Ini dia, Mu Yun tersenyum, dan sosoknya berubah menjadi pita dan menghilang. Memasuki lembah tempat Ming Yuexin berada, Anda bisa melihat Ming Yuexin duduk bersila menghadap air terjun, ramping dan anggun, selalu menunjukkan sedikit keangkuhan. Mu Yun juga tertawa dan duduk di sampingnya. Siapa yang mengizinkanmu duduk? Ming Yuexin membuka matanya dan menatap Mu Yun. Mu Yun tidak peduli. Bisakah kamu memukulku? Bisakah kamu mengalahkan saya? Alis hati bulan cerah menjadi pilihan. Bahkan jika kamu adalah kaisar awan sekarang, kamu hanyalah kaisar awal. Jangan mengudara di depanku. Jantung bulan bersenandung. Tapi Mu Yun maju dan memeluk bulan dalam pelukannya. Ming Yuexin berjuang beberapa kali, tetapi akhirnya berkompromi.
Bagaimana? Apakah sekarang aman di keluarga lima roh? Mu Yun berkata sambil tersenyum. Saya di sini. Apa yang bisa terjadi? Ming Yuexin segera berkata, kecuali kamu tidak bisa muncul, kamu tidak bisa menjadi seorang kaisar kuno. Sekarang kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan lima roh sesuka hati. Jadi begitu, Mu Yun berkata lagi, aku telah berkeliling baru-baru ini. Pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao, dunia Phoenix, dunia naga, dan aula awan. Kamu berada di dunia surga ketujuh. Jagalah, ini 50.000 tetes sumber air untukmu. Ming Yuexin menerima sumber air dan segera berkata, saya sekarang berada di tahap tengah kaisar. Sangat cepat, Ming Yuexin segera berkata, jadi 50.000 tetes pasti tidak cukup untukku. Ini, Mu Yun mengertakkan giginya, mengeluarkan 100.000 tetes air sumber, dan berkata dengan serius, aku punya begitu banyak. Untuk yang lain, ibuku memerasku. Klan Ye meninggalkan 300.000 tetes, Cloud Hall meninggalkan 300.000 tetes, dan mereka pergi. Ming Yuexin juga diterima. Terima saja, dibandingkan dengan air Dao Yuan, menurutku esensimu lebih baik. Mata Ming Yuexin memancarkan sedikit cahaya berkabut, dan berkata, kamu tinggal bersamaku sebentar. Jika kamu berkata begitu, aku tidak akan pergi. Mu Yun menggosok tangannya dan berkata, omong kosong apa ini? Ayo, kita mulai. Ming Yuexin memandang Mu Yun dengan ekspresi yang sangat tidak senonoh di wajahnya, dan berkata, hati-hati, aku tidak bertanggung jawab bertemu putramu dan melahirkan orang bodoh. Aku tidak takut, tidak ada salahnya berlatih kungfu kepala besi. Petik 2. Awalnya, aku akan melewati keluarga Wuling dan melihat Mu Yun, yang pergi setelah Ming Yuexin. Saya tinggal selama beberapa bulan. Baru beberapa bulan ini, Mu Yun tidak hanya membantu latihan Ming Yuexin reinkarnasi keluar dari gerbang surga. Ini adalah yang pertama dari 13 harta paling berharga di alam liar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah instrumen Tao yang nyata. Adapun kelasnya berapa, Mu Yun tidak tahu. Bagaimanapun, seharusnya tidak ada instrumen Tao yang lebih kuat di dunia Changlan ini. Dan membuka gerbang reinkarnasi surga untuk membantu Mu Yun menyatukan medan hanyalah kekuatan ilahi dari portal ini. Li Changlan berkata bahwa pintu ini misterius. Bahkan para dewa pun menginginkannya. Adapun banyaknya misteri yang ada, Mu Yun perlu menggalinya satu persatu. Namun, 12 harta paling berharga dari zaman kuno berasal dari gerbang ini. Jika digabungkan satu persatu, mereka dapat membantu gerbang ini menunjukkan kekuatan ilahi yang lebih kuat. Mu Yun tidak tahu apa itu. Sekarang, harta paling berharga di hutan belantara yang dikendalikan oleh Mu Yun termasuk oven langit dan bumi, tombak langit dan bumi serta pedang matahari, bulan dan bintang. Mu Yun juga mengambil kesempatan ini untuk mengintegrasikan ketiga harta karun ini ke dalam gerbang reinkarnasi surga. Dari integrasi awal hingga setengah tahun kemudian, tidak ada pergerakan di gerbang reinkarnasi Tianmen. Pada hari ini, dua sosok berlama-lama di tepi kolam lembah. Hati bulan terang menempel di dada Mu Yun. Jari-jarinya membentuk lingkaran dan bergumam, ada apa dengan reinkarnasimu Tianmen? Selama 6 bulan, tidak ada gerakan sama sekali. Mendengar ini, Mu Yun juga merasakan sakit di wajahnya. 3 harta karun yang luar biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan peralatan Dao asli, itu pasti lebih kuat dari peralatan kaisar. Itu telah terintegrasi. Gerbang reinkarnasi Tianmen tidak memiliki keajaiban sama sekali. Bukankah itu omong kosong? Li Changlan itu, bukankah seharusnya dia berbohong padaku? Mu Yun memarahi, aku benar-benar sekarat. Lupakan, Mu Yun berkata lagi, bagaimanapun, itu adalah harta paling berharga di alam liar. Pasti ada sesuatu yang ajaib di dalamnya yang saya tidak tahu. Ming Yuexin segera bangkit dan berkata, oke, kamu boleh pergi. Yah, aku akan membuangnya kalau sudah selesai. Wanita kejam, tapi Ming Yuexin mencibir, apakah kamu baik-baik saja? Menurutku kamu sedikit di luar kemampuanmu beberapa bulan ini. Esensimu luar biasa. Menurutku itu tidak akan pernah habis. Tenang saja. Oh, meremehkanku. Mu Yun marah dan berbalik dan menaiki kudanya. Hati Ming Yue tidak bingung dan berkata, saya tidak mengatakan Anda tidak bisa melakukannya. Saya hanya mengatakan bahwa kekuatan esensi Anda tidak lebih baik dari aslinya. Pasti terlalu banyak diperas. Potong Mu Yun. Setelah badai, Ming Yuexin berkata lagi, ini tidak sebaik awalnya, tampaknya tidak ada habisnya seperti yang saya katakan.
Wajah Mu Yun menjadi hitam, bangkit dan berpakaian, dan berkata lagi, "Selamat tinggal, Tuan Ming. Oke, jaga tenagamu dan tunggu sampai aku meminumnya lain kali." "Oh, ya, Tuan Ming." Mu Yun melangkah keluar, sosoknya melintas dan menghilang. Ming Yuexin berkata, "Hati-hati di jalan, jangan berpikir kamu tak terkalahkan." "Jangan khawatir." Suara Mu Yun bergema dan akhirnya menghilang. Sampai saat ini, Ming Yuexin hanya merasakan lebih banyak sisa rasa dan bergumam, "Tua yang tak tahu malu, polanya semakin banyak." Meninggalkan klan Wuling, Mu Yun menuju reruntuhan suci Xiaoyao. Dengan kekuatannya di masa awal Kaisar, dia dapat melintasi semua alam surga lebih cepat daripada susunan transmisi. Ketika saya datang ke reruntuhan suci Xiaoyao, perang sebelumnya meninggalkan jejak di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao. Sekarang, reruntuhan suci Xiaoyao adalah rumah bagi ribuan orang, dan keluarga Ye sekali lagi menjadi tuan sejati, dan segalanya sangat berbeda. Sumber daya dari 6 keluarga telah diintegrasikan dan dialokasikan oleh keluarga Ye. Saat ini, 3 kaisar telah menjadi 3 kaisar keluarga Ye, yang sangat meningkatkan posisi mereka di dunia Changlan. Dalam keluarga Daun, Ye Zutian, Ye Wentian, dan Ye Futian, 3 kaisar agung, masih duduk kokoh di singgasana. Di bawah ini, Huang Yifan, kepala klan Huang, Gunung Jungu, kepala klan Jun, dan Chu, Tuoba, Xiao dan Namong semuanya terdaftar. Dalam Perang Dunia Pertama tahun itu, keempat keluarga tersebut dikalahkan. Keluarga Ye tidak membunuh mereka semua, tetapi menggunakan banyak cara untuk mengacaukan para pejuang dari 4 keluarga dan mengintegrasikan mereka ke dalam keluarga Ye. Selama bertahun-tahun, banyak dari mereka yang masih memiliki nada perlawanan telah diselidiki secara diam-diam. Situasi telah tenang. Di aula, ketiga kaisar mengadakan pertemuan dan berbagai macam orang berbicara. "Baiklah, itu saja untuk pembahasan hari ini." Ye Kenlilite bangkit dan berkata, "Situasi saat ini terlihat optimis, tetapi kaisar sudah mengakar dalam dan tidak mudah untuk dihadapi. Beberapa waktu yang lalu, kita juga mengetahui bahwa Mu Yun mencapai Kaisar Awan, membunuh Dixuan dan Teng Fei, serta menghancurkan gerbang Seng Xuan dan Fei Huang Shenzong. Namun, dalam keluarga jiwa dan keluarga tulang, ada 2 kaisar teratas, yang memimpin jiwa surga dan tulang Xianming, yang memblokir Mu Yun. Jadi situasinya tidak semudah yang kita lihat. Jika tiba saatnya para penggembala dan kaisar merobek wajah mereka, saya harap kita semua tidak bisa ketinggalan." Semua orang mengangguk dan berkata ya. "Ini bukan hambatan." Sebuah suara terdengar saat ini dan berkata sambil tersenyum, 300.000 tetes sumber air, hadiah dari keponakan saya untuk paman saya, yang juga menyelamatkan pamanku yang bekerja siang dan malam tentang cara memperluas keluarga Ye. Di luar aula, Mu Yun muncul saat ini. Ketika para pemimpin senior dari semua kelompok etnis melihat Mu Yun muncul, mereka semua memberi hormat satu demi satu. Pada awalnya, semua orang menghormati Mu Yun karena Mu Qingyu. Belakangan, semua orang menghormati Mu Yun, separuhnya adalah Mu Yun sendiri dan separuhnya lagi adalah Mu Qingyu. Kini, rasa hormat masyarakat terhadap Mu Yun lebih banyak datang dari Mu Yun sendiri. Kaisar Awan, 1 kaisar, dan 1 yang dapat membunuh 2 kaisar surgawi. Kekuatan Mu Yun telah diakui oleh dunia. "Selamat siang, Gembala." Inilah gembalanya. "Gembala, sudah lama tidak bertemu." Banyak orang menyambut dengan hangat. "Gembala, inilah yang biasa disebut oleh sebagian besar orang sebagai Mu Qingyu. Sekarang, ditransfer ke Mu Yun. Ayah harimau tidak punya anak anjing." "Itu benar, sama-sama, sama-sama." Mu Yun menjawab satu persatu sambil tersenyum. Pada saat ini, Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan labu asap emas muncul. Mu Yun memandang ketiga paman itu dan berkata, "Saya punya banyak sumber air untuk ketiga paman dan keluarga Ye. Ini ada 300.000 tetes sumber air, yang dapat membantu menyegel surga, setengah langkah kaisar, dan mempromosikan calon kaisar. Semuanya memiliki manfaat besar." Ketiga paman membagikannya sendiri. Ye Zutian, Ye Futian, dan Ye Wentian mendatangi Mu Yun satu demi satu dan memandangi labu asap emas dengan mata cerah. Ye Futian berbisik, "Bocah bau, tidak bisakah kamu tetap low profile? Kamu, sangat low profile, sulit bagi kami untuk mendistribusikannya." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Tetap low profile. Tidak ada yang tahu penghargaanku.
Aku tidak ingin menjadi anak kecil di bawah sayap ayahku seumur hidup. Bajingan kecil, dan hati-hati. Paman ketiga, aku adalah Kaisar Awan. Apakah kamu masih memarahiku? Terlalu memalukan, kamu telah menjadi Kaisar Dewa. Mengapa kamu memarahimu? Tapi Yezutian berkata, apakah kamu berani mengalahkan kami? Mu Yun gemetar dan tersenyum. Saya tidak berani. Jika aku memukuli keluarga ibuku dan pergi menemui ayahku untuk meniup bantal, aku akan mati pada saat ini. Kamu Xingze, kamu King Han, kamu Xiang Wei, kamu Jingtian, kamu Fu, kamu Yi dan orang lain juga melihat ke arah Mu Yun dan menyapa. Baiklah, kalian anak muda, pergilah jalan-jalan. Yezutian segera berkata, Anda mengirim 300.000 tetes sumber air, tetapi kami harus sibuk dan melihat bagaimana cara mendistribusikannya. Oke, tiba-tiba, beberapa orang meninggalkan aula bersama Mu Yun. Di keluarga Ye, di lembah dan di pavilion, beberapa orang duduk satu demi satu. Ye Yi melihat Mu Yun dan berkata dengan penuh semangat, saudaramu, kamu sangat kuat sehingga kamu telah menjadi setingkat kaisar. Tidak, tidak, kamu harus memanggilmu Tuan Yun di masa depan. Saya tahu Anda bisa mengatakan lelucon ini. Jika Anda mengkultivasi diri sendiri dan melatih diri Anda dengan baik, bukankah mungkin untuk melangkah ke tingkat kaisar setengah langkah sekarang? Tidak sesederhana itu. Ye Yi memandang adiknya Ye Fu dengan tidak puas. Baiklah, Mu Yun, dengan apa kita bisa membandingkannya? Anak ini, tapi kulihat aku bisa melampaui kita selangkah demi selangkah. Itu benar, beberapa orang mendorong cangkir dan mengganti lampu, seperti biasa, mendiskusikan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Matahari terbit pukul 10 dan semua orang bubar. Di bawah kepemimpinan bawahannya, Mu Yun siap kembali ke kediamannya. Sebuah suara terdengar di telingaku. Mu Yun segera melintas dan menghilang. Sekali lagi, di depan sebuah lembah, berhenti. Masuk, suara Siwan dan terdengar. Mu Yun berjalan ke lembah selangkah demi selangkah. Ia hanya melihat Siwan dan masih mengenakan topi jerami dan cangkul di tangannya. Dia tampak seperti seorang petani dan wanita desa, tetapi temperamen di luar benda mengambang tidak dapat diubah. Duduk di lembah, Mu Yun menghela nafas. Kaisar Siwan dan segera tiba, mengambil teko di atas meja di ruang menggambar, menuangkan secangkir dan meminumnya. Lihat apa yang aku lakukan. Tuangkan sendiri jika kamu mau. Ya, ya. Mu Yun dengan cepat mengambil teko dan menuangkan secangkir teh. Pintu masuknya lembut, dan semangat menjadi energi. Jelas ini bukan teh biasa. Siwan dan berkata, bagaimana perasaanmu ketika kamu mencapai tingkat kekaisaran? Mu Yun kemudian dengan hormat berkata, Tuan tahu benar-benar tertutup dan medannya terkondensasi. Ini benar-benar tidak sebanding dengan kaisar kuasi dan kerajaan setengah langkah. Biar ku lihat. Dengan itu, Siwan dan mengulurkan tangannya dan membunyikan denyut nadi Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasakan bahwa dari telapak tangannya, dia mengumpulkan kekuatan seperti sutra dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, Siwan dan mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba ada benang sutra hitam yang ditarik keluar dari tubuhnya. Benang sutranya terkelupas dan berubah menjadi sosok. Jika diperhatikan dengan seksama, jiwalah yang memimpin langit. Namun raga jiwa yang memimpin langit hanya seukuran telapak tangan, yang terlihat sangat tidak nyata. Bersenandung, Siwan dan mendengus. Mu Yun melihat adegan ini, tapi ekspresinya tertegun. Apa ini? Jiwa yang memimpin tubuh Tian segera melihat ke lingkungan, melihat Kaisar Siwan dan berkata sambil tersenyum, kertas Siwan Mei, hahaha, lama tidak bertemu, lama tidak bertemu. Jiwa menuntun langit ketampil sangat antusias saat ini. Jiwa memimpin langit, kamu hebat, apa tujuan meninggalkan penjelajahanmu di tubuh cucuku? Siwan dan berkata dengan dingin. Ini, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat koran Siwan Mei. Aku tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu denganmu. Benar-benar, Siwan dan mencibir, jangan terlibat dalam cara-cara tercela ini. Keluarga jiwa penuh dengan hal-hal berantakan ini sepanjang hari. Jika kamu berani melakukannya lagi lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Iya, lain kali aku pasti. Bang, sebelum dia selesai berbicara, Siwan dan menepuk meja pria kecil itu dan langsung dihancurkan. Mu Yun tercengang melihat pemandangan ini. Saya tidak tahu kapan saya dijebak. Yah, Siwan berkata lagi, berhati-hatilah lain kali, ayahmu.
Meskipun terkadang dia tidak melakukan sesuatu secara terbuka dan jujur, dia lebih baik darimu, lebih berhati-hati dan lebih berhati-hati daripada kamu. Apa yang nenek ajarkan padaku adalah hal yang kamu ingat. Kaisar Siwandan berkata lagi, jangan berpikir bahwa orang-orang yang ada dalam daftar Changlan itu mudah untuk ditindas. Beberapa orang tersembunyi dan bahkan memiliki bayangan Kaisar Dewa di belakang mereka. Jangan berpikir itu hanya ayahmu, hanya Kaisar Ming, didukung oleh para Kaisar Dewa itu. Kita semua membutuhkan bidak catur. Bidak catur mereka bukan hanya ayahmu dan Kaisar Ming. Petik 2. Cucu ingat, kita akan pergi. Ya, Muyun bangkit dan pergi dengan hormat. Keluar dari lembah, Muyun masih merasa seperti gunung di punggungnya. Jiwa memimpin surga. Kapan Anda meninggalkan arti pada diri Anda sendiri? Pukulan untuk menguji kekuatanmu. Dia tidak punya kesadaran. Apakah ini 10 orang teratas dalam daftar Chanlan? Sepanjang jalan, Muyun merasa sedikit tersesat. Dia berpikir bahwa pada awal tingkat kekaisarannya, para kaisar tertinggi itu dapat membunuhnya, tetapi dia tidak merasakan apapun untuk melakukan sesuatu dengannya, yang merupakan hal yang berlebihan. Di dunia yang luas ini, para pahlawan berdiri berdampingan. Setiap orang tidak sesederhana itu. Beberapa bulan ke depan adalah waktu Ye Mu untuk pergi. Dia datang ke klan Ye hanya untuk mengirim air. Meninggalkan kewarganegaraan Ye, Muyun akan langsung mencapai surga kedua. Qin Mengyao telah ditutup sejak lama. Belum ada kabar. Muyun tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia datang ke surga kedua, Muyun langsung pergi ke dunia Phoenix. Tapi segera, Muyun menyadari bahwa kedua nafas itu bergerak bersamanya. Keluar, Muyun berhenti dan berkata langsung, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Saat kata-kata Muyun jatuh, masih tidak ada gerakan di sekitarnya. Muyun mendengus dingin dan menggoyangkan telapak tangannya. Tinju Dewa Tiangang, satu pukulan langsung keluar. Boom, puluhan mil di sekitarnya, kekosongan terkoyak, dan di antara mereka, dua sosok terpaksa muncul. Perhatikan baik-baik, itu sebenarnya adalah Kaisar Wanzheng dan Huan Xiao. Meskipun mereka tidak terdaftar dalam daftar Changlan, mereka juga merupakan tahap akhir kaisar, dan kekuatan mereka tidak lemah. Apa yang kamu lakukan denganku? Muyun tersenyum dan berkata, apakah Kaisar Xuanhao memintamu untuk membunuhku? Kaisar Wanzheng tidak berkata apa-apa. Huan Xiao berkata perlahan, Kaisar Xuanhao tidak mempercayaimu. Mari kita lihat saja dirimu. Bisakah kalian berdua melihatnya? Muyun tampak kedinginan. Kedua orang itu langsung dihadapkan pada musuh besar. Di Xuan dan di Tengfei keduanya dibunuh oleh Muyun. Mereka bukanlah lawan Muyun. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Muyun mendengus. Dia dipimpin oleh jiwa, tapi Muyun sangat tidak senang. Sekarang yang lebih tidak menyenangkan lagi melihat dua orang mengikuti dirinya sendiri. Hehe, kenapa Kaisar Yun harus marah? Bagaimana aku bisa bilang kamu datang ke surga kedua? Sebagai Kaisar Surga kedua, aku harus berhati-hati, bukan? Jika aku mengikuti jejak Kaisar Huan, aku akan mati secara tidak adil. Suara tawa terdengar dan sesosok tubuh muncul dari udara saat ini. Kaisar Xuanhao. Melihat pria itu, Muyun mengangkat alisnya 4830. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Keesokan harinya, di alam Phoenix. Istriku ada di sini. Biarkan aku menemui istriku. Apakah aku harus melapor kepada Tuan Dik Xuanhao? Muyun berkata dengan tenang. Itu tidak perlu. Kaisar Xuanhao berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata dengan tenang, Muyun, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu marah padaku. Selama bertahun-tahun, keluarga Kaisar telah mencoba membunuh 9 Kaisar kehidupan, Kaisar Xuan, Kaisar Tengfei, Kaisar Huan, Kaisar Yuan, dan Kaisar Qing. Mereka memang telah menembakmu beberapa kali, tetapi aku tidak melakukan apapun padamu. Petik 2. Kaisar Xuanhao tersenyum dan mendatangi Muyun dan berkata, mungkin ada banyak hal antara Anda dan saya yang dapat ditukar. Benarkah? Kenapa kamu tidak berkomunikasi denganku sebelumnya? Kata Muyun langsung. Sebelumnya, Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, karena kamu terlalu lemah sebelumnya. Sejujurnya, ayahmu dan aku juga telah bekerja sama. Kamu dapat bertanya kepada ayahmu tentang hal ini. Oh, Muyun memandang Kaisar Xuanhao, keberadaan ke-10 dari daftar Changlan. Di masa lalu, dia hanya tahu bahwa bintang Kaisar sangat kuat.
Karena bintang Kaisar berada di peringkat ke-20 dalam daftar Changlan dan Kaisar Xuanhao berada di peringkat ke-10 dalam daftar Changlan, dia benar-benar menaruh hati pada Kaisar Xuanhao. Tapi dia hanya tahu sedikit tentang orang ini. Mu Yun, kamu harus tahu bahwa pertarungan di dunia Changlan sebenarnya adalah pertarungan di dunia langit dan bumi. Dewa-dewa kuno itu dihidupkan kembali satu persatu. Bukankah ayahmu memberitahumu? Mu Yun berkata sambil tersenyum, tidak. Melihat kejujuran Mu Yun, Kaisar Xuanhao tercengang, dan kemudian berkata lagi, Anda seharusnya tidak asing dengan 18 dewa kuno dan 4 dewa di masa lalu. Surga adalah sebuah misteri, bumi adalah sun, kehidupan adalah jurang maut dan kembali ke alam abadi. Sekarang keempat orang ini berkumpul bersama. Saya tidak tahu di mana mereka berada atau apa tujuan mereka. Anda harus tahu bahwa kembali ke sebuah abadi telah tinggal bersamamu siang dan malam selama bertahun-tahun. Keempat orang ini, Gui abadi, mungkin telah terbangun atau belum. Adapun hubungan kalian berdua di masa depan, aku tidak tahu. Kedua, di alam manusia, tempat kamu memulai kehidupan ini, batu kaisar dewa yang menghubungkan langit juga telah dihidupkan kembali. Akibatnya, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di dunia manusia, dan 4 orang yang dekat denganmu juga telah dibawa pergi. 4 orang dibawa pergi, Qiming, Mo Yang, Ye Qiu, dan istrinya Ling Yuexuan. Kamu harus tahu bahwa takdirmu sangat kuat. Dari zaman kuno, takdirmu harus berada di peringkat 3 besar. Kaisar ke-9 hanyalah sebuah belenggu yang menghalangimu untuk melakukan hal yang sama, tumbuh besar. Ini akan memberi Anda lebih banyak manfaat daripada kerugian. Mu Yun memandang Kaisar Xuanhao dengan tenang saat ini. Orang ini tahu terlalu banyak. Dia tidak akan tahu nasibnya jika bukan karena reinkarnasi Tianmen dan melihat Li Changlan. Dan, Qiming, Mo Yang, Ye Qiu dan Ling Yuexuan dibawa pergi. Dalam benak Mu Yun, 3 murid muncul. Qiming dan Mo Yang adalah muridnya di kehidupan ini, sedangkan Ye Qiu adalah muridnya di kehidupan sebelumnya. Ketika dia meninggalkan dunia Changlan, Mu Yun tidak membawa ketiga orang itu pergi karena dia tahu dunia Changlan berbahaya. Dia ingin murid-muridnya menghabiskannya dengan aman di dunia manusia. Tapi sekarang, bagaimanapun, dia terlibat, dan si Tongtian, Kaisar Tongtian, mengambil 3 murid. Apakah ini lebih karena dia? Ada lagi, Kaisar Xuanhao berkata lagi, Dewa Qingqiao, Gu Beichen, pergi dari dunia Changlan. Mendengar ini, Mu Yun berkata, siapa yang bisa keluar dari dunia Changlan ketika Tianmen dari 4 arah tidak terbuka? Itu adalah Kaisar Dewa Kuno. Tentu saja, dia bisa melakukannya. Oh, ya, dia adalah Gu Nanwan. Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, tepatnya, Gu Nanwan seharusnya adalah keturunan dari darahnya, atau batu darah. Gu Beichen menduduki tubuh Gu Nanwan. Apakah itu pertarungan, fusi, atau hanya dengan bantuan, tentang tubuhnya, kami tidak tahu. Gu Nanwan, Li Xiwen, awalnya, mereka menghilang di wilayah rahasia Istana Candi. Jadi begitu, ayah saya tidak menjelaskannya dengan jelas. Kaisar Xuanhao berkata lagi, sejauh yang saya tahu, ada Kaisar Ilahi Xuanyuan lainnya, yang mungkin juga pulih. Apakah Anda ingin tahu siapa yang akan datang? Tentu saja, Mu Yun berkata sambil tersenyum, tapi kamu tidak mau memberitahuku tanpa alasan. Kaisar Xuanhao tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Kondisi apa? Kalau begitu aku akan jujur. Kaisar Xuanhao berkata langsung, saat ini, 3 kekuatan klan Senfu, Yundian, dan Ye secara bertahap berkembang. Jika Anda mendapatkan akumulasi Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei, ketiga pihak akan menjadi lebih kuat. Jika Anda bersedia melakukannya lawan Kaisar Radium di surga ke-6, bunuh Tira dan aku akan memberitahumu. Oh, Mu Yun mencibir, Dik Xuanhao, kamu mengagumiku. Apakah itu yang ke-70 dalam daftar Kaisar Radium Changlan? Bahkan jika kamu belum mencapai puncak Kaisar, kamu masih berada di puncak di tahap selanjutnya. Kamu lebih kuat dari Dik Xuan dan di Tengfei. Ayahmu memberikan tombak surga kepada Dik Xuan. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya memberikan baju besi langit kuning kepada Kaisar Radium. Saya tidak akan pergi. Petik 2. Sejujurnya, Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, armor langit kuning memang ada di tangan Kaisar Radium, dan kapak langit terbuka tanpa batas juga ada di tangan Kaisar Radium. 2 harta paling berharga ada di tangan Kaisar Radium. Kali ini,
Mu Yun tercengang. Thor Warhammer ada di tanganku sebelumnya. Akhir-akhir ini, kamu telah menimbulkan terlalu banyak keributan. Aku memberikan pembelaan diri kepada Kaisar Yutian. Kamu dan Kaisar Yutian benar-benar bersama. Kata Mu Yun langsung. Tidak ada yang disembunyikan. 5 Kaisar Surgawi Undead, Kaisar Yutian dan aku, Kaisar Sing dan Kaisar Yifan, dan Kaisar Radium, adalah 3 pihak. Kaisar Xuanhao berkata sambil tersenyum, Mu Yun, jika kamu bersedia membunuh Kaisar Radium, kamu akan mendapatkan 2 harta karun besar di hutan belantara. Pada saat yang sama, aku bisa memberimu palu Thor, kamu akan mendapatkan 3 dari 12 harta paling berharga, ditambah tombak langit dan bumi, oven langit dan bumi, pedang matahari, bulan dan bintang, kipas burung pipit ibumu, monumen dewa abadi 9 istrimu, cermin 1000 dewa ayahmu, senjata naga hantu Xie King, dan 12 harta paling berharga, dan kamu akan mendapatkan 11. Satu-satunya yang menyegel-segel surga dan Tuhan, membunuh Kaisar Radium di tangan Kaisar Sing, dan kamu menambahkan. Milikmu ibu, Dugu Ye dan yang lainnya membunuh Kaisar Sing, itu tidak masalah. Anda ingin menebus 12 harta ki yang paling berharga, itu tidak sulit. Kaisar Xuanhao berkata, dengan serius, bunuh Kaisar Radium dan dapatkan 3 harta karun besar, pada saat yang sama, saya dapat memberitahu Anda berita tentang Kaisar Dewa Kuno. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu baru saja memberiku seorang bayi. Bagaimana kamu tahu aku membutuhkan 12 harta lainnya? Ketika Di Xuanhao mendengar pertanyaan ini, dia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Mu Yun berkata lagi, dengan cara ini, ayahku sangat meremehkanmu. Kamu benar-benar tidak sederhana, Kaisar Xuanhao. Aku tidak percaya kue itu jatuh dari langit. Mu Yun, Kaisar Xuanhao berkata lagi, saya berkata, Anda mendapat manfaat, saya juga bisa mendapatkan manfaat, yang terbaik dari kedua dunia. Selain itu, saya tidak meminta Anda untuk menghancurkan Kaisar Radium. Menara Yuanshi saya juga akan membantu Anda.